5 cara berteman sehat dengan pasangan. Udah kode banget nih ya. Loh. Namun pada akhirnya manusia berubah dan kita tidak bisa memaksa apapun. Kami memang sudah tidak bersama lagi. Mari kita berbahagia. Gosip bahwa lu akan balikan lagi dengan Okin. Kalau soal bakal balikan nggak nanti, itu kan rencana Tuhan. Berarti you sempat coba-coba kemarin? Nggak sempet coba-coba, cuman membayangkan pasti ada. Halo guys, kembali lagi bersama FKR Project, tempat updatean paling panas nih seputar dunia seleb dan influencer, bahkan para artis ya, tentang berita-berita viral. Hari ini kita bakal ngebahas kabar yang lagi rame banget, yaitu Okin dan Regina, atau yang dikenal dengan Regina Phoenix ya teman-teman. Sekarang resmi putus. Yaps, pasangan yang sangat jadi sorotan netizen ini ternyata udah nggak bareng lagi teman-teman. Dan bukan cuma gosip, karena kami berhasil dapat cuplikan chat. Regina itu mengakui dia sudah putus dengan Okin. Sedih banget ya denger berita kayak gini teman-teman. Tapi ya begitulah hidup. Kadang-kadang bareng, kadang-kadang harus pisah demi kebaikan masing-masing. Semoga Okin dan Regina ini tetap sukses di jalan mereka masing-masing teman-teman. Dan ngomongin soal move on nih ya, jangan lupa juga untuk update keseharian teman-teman nih, biar makin semangat. Nah teman-teman bisa langsung aja cek produk Wings. Ini salah satu yang saya suka teman-teman, yaitu parfum dari Fresh and Natural ya. Emang sih ini wanginya nggak tahan lama, cuma ini wanginya enak banget, fresh banget. Dan bahkan saya suka dengan aroma ini. Kayak apa ya, seger banget. Serius, ini aromanya enak banget ya, di hidung saya itu sangat-sangat nerima. Apalagi cewek make parfum ini, nggak akan namanya ada perselingkuhan karena kalian wangi. Langsung aja beli ya, linknya ada di deskripsi. Yaudah, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Baik teman-teman, kita udah masuk ke Instagramnya dari Regina Phoenix. Dan kalau kita lihat, apakah masih ada fotonya antara Regina Phoenix dengan Okin, itu masih ada teman-teman ternyata ya. Nah ini fotonya ya. Foto terakhir update itu sekitar 5 minggu yang lalu ya. Foto ulang tahun ternyata. Wow, luar biasa ya. Ini dia fotonya. Semoga tahun ini dikelilingin sama yang baik-baik, jadi pribadi yang lebih baik ya, amin. Ternyata pribadi yang baik adalah perpisahan. Berarti belum lama banget nih mereka mengadakan pesta ulang tahun. Tiba-tiba kita mendapat pesan dari salurannya si Phoenix. Awalnya sih dia nggak bilang cerita apa-apa, cuma dia nge-share kayak gini: 5 cara berteman sehat dengan pasangan. Udah kode banget nih ya. Loh. Berteman dengan pasangan, arahnya ini udah kelihatan banget. Dan di sekitar 12.18 itu Phoenix bilang kayak gini: "Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Di sini sepi sekali, hehehe." Tiba-tiba dia membuat chat yang versinya sangat panjang banget teman-teman, si Regina. "Saya ingin mengklarifikasi sesuatu di sini antara saya dan Om Kino. Topik yang acak tapi ya. Aku dan Kino baik-baik saja. Dan baik-baik saja, tapi yang kami memang sudah tidak bersama lagi. Kami hanya pasangan biasa yang mengalami suka duka selama menjalin hubungan, tetapi tidak ada yang selingkuh. Jadi jangan khawatir." Kalau kita lihat dari pesan yang pertama, ini seakan-akan ya mereka sudah berpisah, tapi tidak ada namanya orang ketiga teman-teman. 2 tahun bersama ini sungguh luar biasa, dan saya sangat bersyukur atas semua yang telah kami lalui bersama. Tentu saja saya belajar banyak. Itu membuat saya menjadi lebih baik. Saya belajar banyak dari hubungan ini, dan saya tidak akan mengeluh sedikit pun karena apa yang kita lalui bersama sangatlah indah. Hubungan Okin dan Regina, kita garis bawahi, sudah lama ya teman-teman, udah 2 tahun, tapi akhirnya mereka pisah. Ya, kami melewati masa-masa sulit, mencoba untuk berjuang dan memberikan yang terbaik. Dan apapun yang terjadi dalam hubungan kami,
itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa saya sangat bersyukur bahwa kami berdua dapat menjadi bagian dari kehidupannya masing-masing. Dia telah melakukan banyak hal untuk orang-orang yang dicintainya. Dia berjuang untuk semua orang di sekitarnya dan dia tidak pernah menyerah. Saya benar-benar mengagumi dan kerja kerasnya waktu. Namun pada akhirnya manusia berubah dan kita tidak bisa memaksa apapun. Namun satu hal yang pasti, terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung saya dan Om Kino dalam perjalanan kita bersama. Ada kalimat kutipan perubahan di sini ya. Apakah sudah mulai tidak mencintai ya? Oke, sedikit perubahan disampaikan di pesan ini. Plus satu hal lagi yang aku syukuri, menjalin hubungan dengan Om Kino dulu telah memberiku jalan untuk mengenal kalian semua, membuka jalan untuk bisa kenalan sama sebagian besar teman-teman onlineku, dan membuat jalan untuk rezeki-rezeki lainnya. Aku akan selalu mendukungnya di lubuk hatiku. Siapapun yang akan dia kencani selanjutnya, aku harap dia akan memberikan yang terbaik darinya. Terima kasih Om Kino untuk kenangan terbaiknya. Dan ya, aku baik-baik saja. Aku akan selalu baik-baik saja dan aku akan selalu menegakkan kepala dan tersenyum untuk kalian semua. Aku akan sembuh dengan tenang. Jadi, jangan ada energi negatif. Jangan khawatirkan aku. Mari kita terus maju. Kita berdoa agar semuanya baik-baik saja. Apapun langkah selanjutnya, dan jaga diri kalian. Terima kasih banyak atas pengertiannya. Semoga kalian juga baik-baik saja. Dan akhirnya Regina mengirim foto dengan senyuman semangat tanda jempol dengan bawahnya bertulisan mari kita berbahagia. Kalau yang saya lihat sih dari pesannya ini ada sesuatu hal yang emang nggak bisa diungkapkan ya teman-teman. Dan ya dia mau sedih tapi ya sudah gitu. Udahlah biarkan ini berlalu ya, kayaknya sih kalau kelihatan Regina nggak mau berpisah, cuman harus berpisah dan dia harus kuat untuk perpisahan ini. Ada sesuatu hal ya yang dipersembunyikan sama si Regina. Nah, kalau nggak bahas-bahas yang POV dari sudut pandang lain kayaknya kurang seru nih. Nggak seru maksud saya. Kita tahu sendiri Okin ini itu pernah menikah teman-teman dengan Rachel Fenya. Itu pada tanggal 7 Januari 2017 ya. Dan Okin ini ternyata sudah mempunyai 2 anak teman-teman. Dan akhirnya singkat cerita lah, setelah nikah dengan Rachel Fenya, cerainya 2021. Dan saya coba mengulik teman-teman, apa sih penyebabnya pisahnya antara Rachel Fenya dengan Okin ya. Ya ini hanya pendapat saya ya, karena kan kita harus tahu nih kenapa. Soalnya ada yang janggal aja sih Regina kenapa putus itu dan tidak memberikan klarifikasi yang jelas putusnya kenapa. Kalau secara logika, kalau kalian nih sama pasangan kalian kan terus baik-baik aja teman-teman, masa kalian pengen pisah ya? Apalagi kalau kita lihat dari pesannya si Regina tadi, si Okin itu yang membangun karir-karir dia, membuka banyak rezeki dia, masa pengen pisah kayak gitu aja? Itu kayak ada sesuatu hal yang janggal sih. Ya entah mungkin dari sosok Okinnya atau sosok Reginanya yang salah, saya juga nggak tahu. Tapi saya penasaran untuk jejak digital dari Okin sendiri. Dan setelah ternyata saya cari tahu, di sini itu Rachel Fenya itu menceritakan sosok mantannya yang pernah menyelingkuhin dia. Walaupun di sini tidak menyebutkan nama, tapi ada salah satu netizen yang menggiring opini saya ini kayaknya arahnya ke Okin deh. Nah, kita lihat dari pesan komentar netizen ini, dia bukan cerita tentang Salim, dia cerita tentang Okin. Dulu pas pacaran, Okin pernah tidur sama perempuan dan ceweknya itu pakai handuk yang diceritain Rachel. Ini viral banget dulu karena mereka lagi bucin-bucinnya dan up banget di media. Sampai pas hamil, isunya itu hamil anaknya Okin sebelum Rachel dilamar Okin. Makanya pas Okin sama Rachel jadinya nikah, pada kaget karena hatinya sekuat itu pada Rachel tahu pacarnya tidur sama cewek lain. Oke, kita dengerin dulu. Saya nggak membuat statement dulu, tapi kita dengerin dari sisi statement Rachel. Lu selingkuh pernah nggak? Menurut lu selingkuh itu apa? Selingkuh itu chat-chatan nggak juga, nggak apa-apa. Enggak. Chat-chatan yang disembunyiin selingkuh nggak? Selingkuh. Kadang kan yang menurut gue yang bikin menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya. Yeah. Bahkan gue sering banget
mantan gue ini sering banget digodain cewek di depan mata gue. Gue gak pernah selingkuh sama sekali. Sama mantan gue ada salah satu ya. Mereka ini one night stand lah sama cewek gitu. Salah satu cewek. Dan cewek ini katanya pakai baju handuk robe. Gitu di hotel. Mungkin gue pengen punya gambaran itu. Gue pergi ke hotel itu dan gue cobain tuh baju handuk itu. Shit man. Pernah kepikiran gak kalau lu one day nanti lu punya adrenalin itu muncul pada diri lo? Kepengen buat selingkuh. Lihat guys ya, si Rachel ini coba melakukan apa yang mantannya coba lakukan. Selingkuh itu tidak ada namanya hal yang baik ya. Pasti bakal menjadi bom waktu teman-teman ya. Bom waktu menghancurkan hubungan kalian ya. Dan Rachel di sini kuat banget sih dan coba melakukan hal yang sama. What? Yang salah siapa ya? Saya bingung dengerin ini gimana ceritanya. Tapi kita garis bawahi, kayaknya arah-arahnya ke Okin ya. Berarti Okin di sini punya jejak selingkuh. Hey, bukan saya yang bilang. Setelah saya coba cari-cari tahu podcastnya si Okin, ada nih salah satu host nanyain, lu pernah selingkuh nggak? Kita lihat podcastnya, let's go. Pernah atau nggak pernah selingkuh dari Rachel? Pernah. Cel, maaf ya. Tapi aku sayang banget sama kamu. Aduh. Ya namanya orang kan selalu melakukan salah ya. Ya udahlah ya. Di zaman sekarang perselingkuhan itu udah hal normal ya. Kalau saya sih gak mau lah namanya selingkuh. Itu bakal menjadi bom waktu sih teman-teman ya. Bakal ngerusak hubungan keluarga, pasangan. Oke lah pasangan kita kayak nerima. Ya udah nggak apa-apa, silahkan selingkuh. Tapi kita nggak tahu di lubuk hatinya gitu kan. Pasti dia bakal sakit hati lah. Siapa sih kayak kalian punya nih barang kesayangan, contohnya ini buku saya ya, barang kesayangan saya ya. Terus dibagi-bagi ke orang, tangan A, tangan B, kan gak ada yang mau ya kayak gitu. Sama namanya hal selingkuh. Tinggal tunggu aja bom waktu itu bakal memuncak ya, merusak rumah tangga kalian. Tapi di sini pede banget Okin ya. Toh kamu pernah selingkuh? Ya pernah. Nggak nge-vape nyantai. Nah karena itu sih, karena dia mungkin lagi nge-vape juga, jadi dia nyantai aja teman-teman ya bawaannya. Tapi fun fact, gue agak kaget lagi nih. Setelah gue coba cari tahu, gue nemuin salah satu podcastnya Denny Sumargo yang nanya apakah Rachel mau balikan lagi sama Okin. Sekuat itu loh Rachel. Oke, kita dengerin nih ya. Gosip bahwa lu akan balikan lagi dengan Okin. Kalau soal bakal balikan nggak nanti, itu kan rencana Tuhan. Aku nggak mau bilang bakal, nggak mau bilang nggak bakal. Yang aku rasain ya sekarang, aku tuh sama Niko udah lebih ke best friend daripada lover. Untuk dikembalikan menjadi suami istri, agak itu jauh tetap akan sakit, jarak. Kak. Oh, sakit. Berarti you sempat coba-coba kemarin? Nggak sempet coba-coba, cuman membayangkan pasti ada. Dia nggak menutup kemungkinan ya Okin bisa masuk ke dalam rumahnya lagi. Dan saya penasaran banget deh komentar dari netizen. Jangan balikan. Okin sekarang kontennya aja makin aneh. Bikin kontroversi konten makan es krim segala. Nah, best friend aja udah. Aku lihat kamu sama Salim oke. Okin sama Egin juga oke. Sekarang Regin udah putus ya teman-teman. Nah ini kan 2023 ya. Okin kan udah punya Regina. Waduh ini kalau kita pikir-pikir ini konspirasi baru nih. Apakah pengen balikan lagi dengan Rachel ya? Jadi mau nggak mau si Regina ngelepas Okin ini gitu. Atau kalau kita buat versi yang lebih panas lagi teman-teman, apakah riwayat selingkuhnya Okin ini kumat lagi teman-teman? Ya, saya nggak mau banyak komentar. Teman-teman saja deh yang komentar. Saya rada-rada ngeri sih. Saya juga pengen denger deh dari statement netizen. Ini kan saya udah memberikan POV dari sudut pandang yang lain gitu. Kenapa sih antara Regina dan Okin itu putus? Karena setahu saya teman-teman, suatu hal atau sebuah pasangan putus itu pasti ada namanya sebuah alasan. Entah nggak disetujui keluarga, entah perselingkuhan, entah emang nggak cocok karena marah-marah terus. Pasti ada kan alasannya juga. Nggak cocok itu karena apa? Pasti marah-marah, berantem terus kan kayak gitu.
Cuma kalau kita lihat kayaknya Okin dengan Regina nggak ada berantem deh ya. Silahkan berikan POV dari sudut pandang kalian kenapa nih buat dibahas. Saya undur dulu, ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau misalnya ada salah informasi mohon dikoreksi. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe dan check out Brainwix. Link ada di deskripsi. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.